Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ismi TA Channel. Welcome back to my channel. Kali ini aku pengen bikin video buat kalian perempuan-perempuan yang senasib sama seperti saya, perempuan-perempuan pejuang garis dua, perempuan-perempuan yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak, belum dikasih kepercayaan oleh Allah untuk mempunyai keturunan. Jadi aku tuh menikah tahun 2007, sekarang udah tahun 2021. Jadi usia pernikahan saya udah berapa? 14 tahun. Jadi memang saya dipercaya oleh Allah untuk mendapat ujian ini, yaitu belum dikasih keturunan. Mungkin kalian-kalian juga ada yang senasib seperti saya, tentu mengerti banget perasaannya seperti apa. Jadi dulu kalau sekarang ini sih mungkin udah nggak terlalu berat buat saya. Memang kadang-kadang terkadang keingat gitu, sedih, tapi karena mungkin udah terbiasa ya. 14 tahun itu kan udah lama banget, tentu saja udah banyak usaha yang ke dokter, yang alternatif, tentu saja udah dijalanin ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa kalau belum punya anak, kenapa jauh-jauh kerja di Hong Kong gitu kan. Sebenarnya 14 tahun itu penantian yang enggak sebentar kan, itu udah lama banget gitu. Dari yang bukannya pasrah, bukannya putus asa sih ya, cuman saya pengen hidup saya lebih bermanfaat bagi orang lain aja. Jadi jangan terpaku mikirin nasib, kenapa belum punya anak, kenapa belum punya keturunan. Jadi saya berusaha membuang jauh-jauh rasa sedih itu. Selama ini saya menyibukkan dengan kerja lah ya. Sebelum kerja di sini juga saya menyibukkan diri dengan kerja supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Cuman kadang kita itu udah berjuang, udah berusaha untuk menghibur hati kita sendiri agar tidak selalu teringat dengan nasib kita. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang baru, kenalan sama teman baru, ketemu sama saudara atau apa, pasti mereka selalu mengingatkan. Karena apa? Pasti pertama yang ditanyakan udah punya anak berapa. Kalau seumur saya ini kan udah nggak muda lagi, jadi wajar sih mereka tanya seperti itu, wajar banget. Cuman saya kan manusia ya, ada rasa sedih, ada rasa kesel gitu ketika ditanya hal seperti itu, sedih banget gitu. Mereka pun bertanyanya tuh macem-macem, ada yang nyinyir, ada yang nyibir, ada yang menghina, ada yang senyata-nyata, kok kamu belum punya anak, jangan-jangan kamu mandul. Ada yang seperti itu. Tapi bagi saya itu udah biasa ya ditanyain seperti itu. Jadi setelah saya pikir-pikir, kapan saya bangkitnya, kapan saya bisa menerima nasib saya kalau cuman dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya selalu marah. Tentu saja itu sensitif banget buat kita itu pertanyaan yang sensitif banget ya. Meskipun bagi kalian itu sepele nanya hal seperti itu, tapi buat kami itu adalah pertanyaan yang sangat
nusuk di hati. Pasti saya itu nangis ya kalau bahas seperti ini, nggak apa-apa ya, saya cuma pengen berbagi cerita. Saya cuma pengen ngajak perempuan-perempuan yang nasibnya sama seperti saya itu jangan patah semangat, jangan insecure, jangan merasa sedih. Karena apa? Karena kita itu wanita hebat, kita itu wanita kuat. Jangan pernah memikir karena ada yang bilang kan, kalian itu belum bisa merasa menjadi perempuan yang seutuhnya sebelum kalian melahirkan. Ada kan kata-kata yang seperti itu. Kita itu wanita hebat, kita itu kuat. Jadi belum tentu orang yang mengucapkan hal itu mampu jadi kita. Belum tentu dia itu kuat. Belum tentu dia itu kuat jika dia yang mengalami hal seperti kita. Jadi buat kalian-kalian tetap semangat, jangan sedih, pokoknya harus kuat. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang merasa iri ketika ada mereka-mereka yang pamer hasil tes pack, karena tentu saja mereka bahagia kan kalau mereka itu hamil, terus tes packnya diposting di medsos. Itu kadang-kadang bagi kita itu ngerasa kayak iri, ngerasa kayak sakit hati, kenapa kita enggak seperti itu. Kadang ada yang seperti itu, terus kita jadi ngerasa ngapain sih kayak gitu dipostingin, nggak mandang banget sama perasaan kita yang belum dikaruniai anak gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Kalian itu harus kuat, harus tabah, harus, ya itu media sosial itu milik bersama. Mereka itu berbagi kesedihan, kadang-kadang mereka berbagi kebahagiaan. Kita harus kuat melihatnya. Gak apa-apa, itu mereka. Kalau kita selalu sensitif, kita selalu marah melihat postingan-postingan seperti itu, kita akan lemah terus. Anak itu rezeki dari Allah ya. Jadi Allah itu tahu kapan kita akan dikasih anak, atau kenapa kita belum dikasih kepercayaan, belum dikasih anak, atau amit-amitnya kita gak bakal dikasih anak. Itu Allah udah tahu, udah punya rencana sendiri buat kita. Jadi kita harus kuat. Memang sedih sih, tapi harus kuat ya. Siapa sih yang mau kayak gini gitu kan. Saya itu selalu berusaha menghibur diri, menyayangi keponakan itu kan sama aja dengan anak kita kan, menyayangi mereka. Terus saya memang selalu bekerja keras, di samping buat menghibur diri, tentu saja saya harus punya bekal nanti di hari tua. Katanya kalau nggak punya anak nanti kalau udah tua siapa yang ngurusin. Tapi aku percaya kalau keponakan aku pasti sayang sama aku ya. Kalau misalnya sampai saya nggak punya keturunan, jadi saya harus sayang sama mereka biar mereka juga sayang sama aku sih percaya kayak gitu. Dan keponakan aku sayang banget sama aku sih. Terus harus, ibaratnya apa sih ya, harus memperkaya diri. Pokoknya nanti kalau udah tua, kalau sampai saya belum punya anak, saya harus punya bekal, biar ada yang ngurusin saya gitu kan. Terus atau takutnya nanti saya kenapa di hari tua, saya udah punya tabungan gitu kan. Tentu saja seperti itu. Terus ya pokoknya cari hiburan apapun yang membuat hati senang gitu. Selama ini sih saya menikmati aja sih. Saya berusaha menikmati hidup saya. Emang salah ya kalau misalnya saya itu berusaha bahagia.
berusaha menikmati hidup saya, nasib saya. Oh, ini juga bukan saya yang minta itu. Jadi berusaha semangat aja sih, walaupun kadang-kadang memang sensitif itu kadang-kadang datang sendiri ya. Kadang-kadang juga kita nggak bisa misalnya punya temen terus sesuai dengan kemauan kita, pastilah mereka bertanya kenapa belum punya anak, emang nggak berusaha, emang ya kita nggak bisa melarang mereka itu memberikan pertanyaan seperti itu, karena itu memang hal wajar yang pasti dipertanyakan kan di saat ketemu teman lama atau ketemu saudara, pasti nanyanya itu. Yang nggak wajar itu kalau temen yang nanyanya berkali-kali, itu baru bikin sakit hati banget lah ya. Jadi anak itu rezeki beneran, nggak yang kita itu bisa minta seenaknya gitu. Kalau Allah belum berkehendak, kita nggak bakalan kan dikasih anak juga, atau mungkin belum saatnya, mungkin masih disifat dulu ya sama Allah. Cuman kadang-kadang ada gitu orang yang nanyanya kayak nggak ngerti perasaan kita. Dia itu nggak tahu kita itu udah usahanya kayak apa. Dia itu nggak tahu kita tuh berjuang menguatkan hatinya itu seperti apa. Dia itu nggak tahu. Kadang-kadang ada temen yang seperti itu kan. Tapi apapun itu harus kita hadapi kan, pokoknya jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah lelah memohon, dan jangan lupa berbuat baik. Percaya aja dengan rencana Allah yang pasti indah, dan tanamkan hal-hal positif di pikiran kita. Kita itu hebat, kita itu kuat. Belum tentu orang lain itu bisa menjadi kita, belum tentu orang lain itu bisa setabah kita, ya kan? Jadi Allah itu memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Mungkin ini adalah cobaan yang harus kita terima. Jadi pokoknya harus menguatkan diri kita, karena cuman kita yang bisa menguatkan diri kita, bukan orang lain. Kadang-kadang support dari orang ya mungkin karena udah saking banyaknya yang support kita, udah saking banyaknya denger support yang nyabarin itu, kadang-kadang malah bikin kita tambah sedih, bikin kita tambah ngerasa down. Jadi kalau aku sendiri tuh lebih baik gak dibahas, gak usah dikuat-kuatin, gak usah dikasihanin gitu. Itu malah lebih baik gitu buat aku. Kita itu bukan butuh support yang ini itu bahkan cibiran atau apa. Kita cuman butuh didoakan kalian aja, cuman itu sih. Oke. Saya Ismi TA, saya wanita hebat, saya bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.